Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiq wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu majelis dari majelis ilmu. Yang tentunya kita berharap majelis kita ini akan menjadi salah satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke syurga yang kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli la ilaha illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-12 dari kitab tersebut. Bab istihbabi tikrariha 'inda al-maut wa syiddati. Pembahasan tentang anjuran ataukah disukainya mengulang-ulang kalimat tauhid. Mengulang-ulang untuk mengucapkan la ilaha illallah 'indal maut. Yani ketika sakaratul maut. Ketika sakit yang berat. Yang dikhawatirkan sakitnya itu akan mengantarkan kepada kematian. Meskipun memang bukan merupakan salah satu syarat kematian harus sakit dulu. Tidak ada ya. Kematian itu akan datang kapanpun, dimanapun, tanpa mengenal tempat, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal keadaan. Akan tetapi ketika seorang sudah ataukah kebanyakan sakit itu kebanyakan kematian itu diawali dengan sakit. Kebanyakannya. Sehingga ketika seorang sakit, hendaklah dia itu banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian diiringi dengan taubat. Kemudian ketika sakit sudah semakin berat, sudah semakin memuncak, khawatir dengan sakitnya itu akan mengantarkan kepada kematian, hendaklah seorang banyak mengulang-ulang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau tertimpa sakaratul maut. Al-hadits tsani asyar, hadits yang ke-12. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat fi ihtisari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi rikwatun fiha ma'un faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma' فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menuturkan kepada kita, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh sakaratul maut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ditimpa oleh sakaratul maut.
Wa baina yadayhi rikwatun fiha ma. Di hadapan beliau itu ada baskom ataukah gayung yang di dalamnya ada air. Faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajhahu. Kemudian beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini keadaan yang sangat berat yang menimpa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ketika sakaratul maut. Beliau sedang merasakan sakit yang sangat berat. Yang sakitnya ini mengantarkan kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang mulia saja bisa merasakan sakit yang seperti itu. Maka apalagi kita. Dan sakaratul maut itu adalah suatu hal yang hak, suatu hal yang nyata. Yang kita seluruhnya pasti akan merasakannya. Waja'at sakratul maut bil haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan datanglah sakaratul maut, dan itu adalah perkara yang hak. Perkara yang benar-benar pasti akan terjadi pada setiap kita manusia. Untuk hal inilah kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya, merasakan panasnya. Beliau kemudian mengompres panasnya itu dengan air, dengan memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian mengusapkan wajahnya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Beliau mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu benar-benar ada padanya sakaratnya, ada padanya rasa sakit yang pasti akan menimpa. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha di antaranya adalah zikru mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mufaraqatuhu bil hayatid dunya. Di hadis ini terdapat padanya penyebutan tentang yakni kematian, wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpisahnya beliau dengan kehidupan dunia. Inilah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat merasakan keterpukulannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Padahal beliau adalah seorang yang sangat tegar. Beliau adalah seorang yang sangat kuat. Bahkan dalam riwayat dikatakan syaitan itu pun lari terbirit-birit ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika syaitan lewat suatu jalan, Umar lewat jalan itu, mending syaitan pilih putar balik. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya wafat, Umar bin Khattab pun tidak mampu menahannya. Sampai beliau pun betul-betul kalah. Beliau menghunuskan pedangnya seraya mengatakan, siapa yang bilang Muhammad telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Karena saking gak terimanya dengan kematian kekasihnya tersebut. Jadi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat pemberani. Tapi ketika kekasihnya meninggal,
orang yang paling dicintainya meninggal, beliau pun sampai kalut, sampai betul-betul kalap, enggak kuat menahannya, sampai beliau mengancam, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal. Dia tidak meninggal, dia hanyalah menghadap kepada Allah untuk sementara waktu saja. Sebagaimana dahulu Musa menghadap kepada Allah dalam waktu 40 hari, kemudian kembali lagi kepada umatnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun datang, dan beliau ini adalah mertuanya Rasulullah SAW, sehingga langsung masuk ke kamarnya Aisyah, ingin benar-benar menyaksikan tentang keadaan Rasulullah SAW. Ternyata memang Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Abu Bakar pun kemudian membacakan Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-30 dan 31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar akan meninggal, dan mereka juga akan meninggal. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat kelak benar-benar akan berhadapan, yang akan berbantah-bantahan ketika menghadap kepada Rabb kalian. Tidak akan bisa saling berbeda di antara kalian. Kemudian setelah itu pun Abu Bakar menemui Umar bin Khattab mengingatkan dengan ayat tersebut. Abu Bakar membacakan ayat di hadapan kaum muslimin, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Ketika Abu Bakar membuka ayat ini pun Umar tersadar dan belum langsung berlutut sebagaimana orang yang hampir pingsan, karena hampir-hampir tidak mengakui akan kenyataan yang terjadi. Sementara itu adalah perkara yang hak. Abu Bakar membawakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad itu tidaklah kecuali hanyalah seorang rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelumnya para rasul yang lainnya. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, apakah ketika dia meninggal ataukah dia terbunuh kalian akan berbalik ke belakang murtad. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'a. Siapa yang berbalik ke belakang yakni murtad, maka perbuatan dia sedikit pun tidak akan membahayakan Allah. Wa sayajzillahu asy-syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini Quran surat Al-Imran ayat yang ke-144. Ini ayat ini sebenarnya turun itu ketika perang Uhud. Jadi ketika Rasulullah SAW terluka dan diisukan ketika itu beliau terbunuh dalam perang Uhud. Sehingga ada sebagian orang yang kemudian lari ke belakang, bahkan ada yang murtad dari agama Islam. Maka turunlah ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya beliau ini hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan. Beliau bukanlah sesembahan yang telah berlalu sebelumnya para rasul yang lain. Apakah kemudian ketika beliau wafat ataukah terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang murtad dari agama Islam? Ini suatu hal yang tidak sepantasnya terjadi. Kemudian Abu Bakar pun menyatakan di hadapan kaum muslimin seluruhnya, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak pernah akan meninggal. Allah adalah zat yang maha abadi. Maka ketika itu pun kaum muslimin tersadar dengan kejadian yang besar. Ini musibah yang terbesar yang menimpa kaum muslimin dengan wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha istihbabu tikrari kalimat tauhid fi halil ihtidar. Dianjurkannya untuk mengulang-ulang kalimat tauhid, yakni ucapan la ilaha illallah ketika dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan sakaratul maut itu sudah hampir hadir. Dan itu adalah suatu hal yang hak. Sakaratul maut adalah perkara yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid."
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah perkara yang dahulu kalian hindari. Kemudian yang ketiga, wa minha istihbabu tikrariha 'inda ishtidadil marad. Anjuran untuk banyak mengulang-ulang kalimat tauhid, yakni ketika sakit sudah semakin parah, sakit sudah semakin dahsyat, sudah semakin memuncak. Karena kita nggak tahu barangkali ini adalah merupakan akhir dari hidup kita. Sehingga kita berharap akhir hidup kita ditutup dengan kalimat tauhid. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti dan pasti akan masuk surga. Ini jaminan dari baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harapan yang besar bagi kita. Ini ketika kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka surga menanti kita. Sehingga perbanyak kalimat tauhid, apalagi ketika seorang sedang merasakan sakit yang berat. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa minha jawazut tatabbubi wal akhdhi bil asbab. Bolehnya berobat dan mengambil sebab dengan cara apapun. Yang penting bukan dengan cara yang diharamkan, bukan dengan cara yang dilarang di dalam agama. Entah itu dengan metode tradisional maupun dengan metode modern. Metode tradisional itu kan ketika panas ya dikompres ya. Ini metode tradisional ya. Sebagaimana dahulu Rasul SAW ketika panas beliau mengompres dirinya dengan air tadi. Beliau mencelupkan tangannya ke dalam air, kemudian mengompres wajahnya, mengompres kepalanya dengan air tersebut. Di sini menunjukkan beliau ini melakukan tatabbub, jadi berobat dengan cara mengompres kepalanya, mengompres wajahnya ketika merasakan panas. Panas ketika datang sakaratul maut. Mengambil sebab dingin, maksudnya apa? Panas, maka dilawan dengan dingin. Ya. Seperti itu yang Rasul lakukan. Sehingga ini menunjukkan bolehnya hal itu. Dan ini berlaku dalam semua perkara, dari perkara-perkara yang terkait dengan sakit. Boleh berobat dengan, kalau sekarang ada istilahnya herbal ataukah dengan modern ya, dengan kimia, ya silahkan. Itu semuanya dibolehkan selama itu bukan dari sesuatu yang terlarang. Pastikan obat-obatan yang kita konsumsi adalah obat-obatan yang halal. Kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita, dikonsumsi, diminum, maka pastikan itu adalah sesuatu hal yang halal. Jangan sampai melakukan sebab dengan sesuatu yang haram. Karena Islam ataukah Allah dan Rasul tidak membolehkan untuk sesuatu yang haram. Demikian pula hal-hal yang terkait dengan kesehatan yang lain boleh. Dengan cara operasi, dengan cara apapun yang itu merupakan sebab-sebab kesembuhan, lakukan. Ini perkara yang dibolehkan, berobat dan mengambil sebab. Kemudian selanjutnya wa minha anna raf'as sawt bidzikri 'inda al-alam afdalu min at-ta'awwuhi wal anin. Meninggikan suara dengan zikir ketika terjadi sakit itu lebih afdal daripada at-ta'awwuh, mengaduh ya, ataukah al-anin, merintih. Ya. Mengeraskan suara dengan zikir itu lebih afdal daripada sekedar ta'awuh. Jadi jadi mengaduh berarti ya. Dan juga anin, jadi merintih, kesakitan. Ini diganti rintihannya, aduhannya itu dengan zikir. Dan zikir yang terbaik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Terkadang memang orang yang sakit itu butuh ekspresi dengan ucapan-ucapan tertentu. Nanti hal ini kembali kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan seseorang itu berzikir, ekspresinya pun keluarnya dengan zikir. Tapi kalau kebiasaannya seorang mencaci maki,
yang keluar adalah caci makian. Ya. Karena ini dalam keadaan terkadang di luar kendali seseorang. Karena dia terbiasa mencaci maki, ketika kesakitan pun apa? Mencaci maki. Menyebutkan nama-nama binatang yang ada. Ya, menyebutkan cacian-cacian yang ada. Ini karena kebiasaannya seperti itu. Sesuatu yang keluar dari hatinya, ya, kemudian diucapkan dengan lisannya, karena memang hatinya kotor. Terucapnya pun ucapan yang kotor. Tapi ketika seorang hatinya bersih, dia terbiasa untuk zikrullah, dalam keadaan genting seperti ini pun, yang keluar adalah zikrullah. Dia terbiasa untuk mengucapkan kalimat tauhid, yang keluar adalah kalimat tauhid. Ini kembali kepada kebiasaan. Kemudian yang keenam dari faedah hadis tersebut adalah zikru sakaratil maut. Wa annahu la yanju minha ahadun idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qasaha. Dari hadis tersebut terdapat padanya penyebutan akan sakaratul maut. Sakaratul maut itu benar-benar ada. Dan tiada seorang pun yang selamat dari sakaratul maut. Apabila Nabi saja belum mengalami sakaratul maut, maka kita umatnya juga pastinya akan mengalami. Tapi masing-masing orang itu tentunya berbeda di dalam menghadapinya. Ada yang kuat dan sabar, sehingga dia pun tidak nampak kalau dia sedang kesakitan. Padahal benar-benar sakit. Tadi orang itu kuat dan sabar sehingga tidak menampakkan rasa sakitnya. Terkalahkan dengan nikmatnya zikir. Terkalahkan dengan apa ya? Jadi sabarnya dia di dalam menghadapi cobaan. Asalnya dia sakit, siapa sih nggak sakit? Nabi kita saja merasakan kesakitan, apalagi kita. Sehingga di sini butuh adanya kesabaran. Di sini perlu adanya yakni latihan untuk memperbanyak zikir. Sehingga nanti diharapkan ketika sakit pun yang keluar dari lisan kita itu adalah zikir. Dan ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Dan setiap kita itu pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di ayat lain juga Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zahziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, dan tidak lain kalian, yakni balasan atas kalian itu akan ditunaikan di yaumul qiyamah kelak. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Banyak ayat yang menunjukkan tentang kematian yang pasti akan datang kepada setiap kita, jiwa manusia. Dan kematian itu ada padanya sakarat, ada padanya rasa sakit yang sangat yang akan dihadapi. Sehingga perbanyak kesabaran, berlatih untuk bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Ketika sakit ataukah ketika tertimpa musibah apapun, bersabar. Mudah-mudahan ketika menghadapi sakaratul maut nanti pun kita bisa bersabar menghadapinya, tabah dalam menghadapinya, dan kuat menghadapinya, sehingga yang keluar dari lisan kita itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullahi. Ini selesai hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli la